Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian tonton video ini. Jadi ini adalah part 2 perjalanan kita bersama Civic. Dan kita melanjutkan perjalanan dari restonya Rosalia Indah yang berada di Subang. Dan ini kita bertemu sama bisnya Juragan 99 Trans. Ada pawangnya nih. Nih kita tanya-tanya pawangnya. Nih kenapa Mas? Kok kita bisa ketemu lagi nih? Iya. Iya. Kemarin bawa motor ya kan? Kemarin bawa motor. Sekarang Bawa mobil. Iya. Jadi udah jadi ini nih. Anak buahnya Mas Gilang aku. Iya. ABG. ABG. Anak buah bos Gilang. Anak buah bos Gilang. Iya. Oke, jadi berhenti 2 kali ya Mas ya? 2 kali. Di sini sama Makan di siang sama nanti servis yang kedua servis di snack di Ngawi, rumah makan Duta 3. Ya. Jadi emang servis di Juragan 99 Trans luar biasa ya. Rumah makannya nggak ada yang sembarangan. Yoi. Jadi walaupun tiketnya mahal, tapi ya dengan apa mahal yang gitu? Buat saya mahal Pak, anak kos Pak. Buat anak kos kayak saya mahal. Tapi apa yang kita dapatkan tuh sangat sesuai dengan apa yang kita bayar. Ya toh? Jadi kalau mau pesan tiket Juragan 99 Trans bisa ke aplikasinya Juragan 99 Trans yang ada di Android dan juga di iOS. Tinggal download aja. Aplikasinya gampang banget, buat orang awam juga ngerti lah mesennya kayak gimana. User friendly kok. Oke, ini aku lanjut jalan ya Mas. Oke, lanjut kemana nih? Malang dong. Siap. Nanti kita ketemu di Malang. Boleh? Ini gua salib nih. Wah, nggak tahu dia Jul. Wah, yowes, ya Mas. Oke, Sampai oke. ketemu di jalan Ya, atau di Malang oke. nanti ya. Oke, yuk kita lanjut jalan. Oke, kita lanjut jalan dari rumah makannya Rosalia Indah Subang. Dan ini kita sudah jalan dari Jakarta tuh 133,1 km. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya sejauh ini, lihat Jul, 114,2 km per liter. Jadi masih irit banget nih sampai sini. Karena kita nggak terlalu ketemu macet yang gimana. Tapi harusnya dari Subang sini sampai ke Malang kita nggak ketemu macet lagi sih. Karena sekarang kebetulan juga hari kerja, bukan weekend atau bukan Jumat sore, jadi harusnya lancar. Kita mau mampir di tempatnya Mas Wahid, cuma ini masih tentatif, belum tahu ini bakal jadi atau enggak ke tempatnya Mas Wahid, karena Mas Wahid itu masih ada jadwal syuting dari jam 10, mulai jam 10 sampai jam 3 katanya. Jadi ini kira-kira kita sampai di Semarang tuh jam 3 atau jam 4-an gitu ya, biar bisa ketemu Mas Wahid. Cuma belum tahu juga nih, belum dikabarin sama Mas Wahid. Pokoknya kalau nanti kita jadi mampir, kita main ke garasinya bis Mas Wahid. Kalau enggak ya kita labas ke Malang. Oke, sekarang kita lanjut jalan dulu. Ini kita melanjutkan perjalanan dari rumah makan Rosalia Indah Subang menuju ke Malang, Jawa Timur. Perjalanan dari sini sampai ke Malang masih menyisakan jarak sekitar 730 km lagi. Dan perjalanan kali ini sekaligus menguji mobil Civic ini apakah tahan sampai ke Malang dengan kondisi jalan yang kita tahu lah, tol Pejagan, Tegal sampai Pemalang itu luar biasa. Dari jembatan itu kadang lompat-lompat ya. Dan dengan mobil seceper ini apakah aman dengan kecepatan konstan 100 km per jam? Kita bakal ngelewatin jalan yang bumpy dan juga jembatan-jembatannya yang luar biasa bikin mobil lompat-lompat. Jadi mari kita nikmati perjalanan. Ini di depan kita sekarang ada bis Berlian Jaya. Ini aku seneng banget ngikutin bis ini karena dia kecepatannya konstan 100 dan dia
main sen terus dari tadi. Jadi bener-bener kita di belakangnya tuh kayak dituntun gitu loh sama dia untuk kanan kirinya. Mantap banget. Aku suka banget dengan bis yang permainan lampu sennya tuh sportif banget seperti ini. Ketika dia ngesen kanan, berarti kita harus ngikutin dia ke sebelah kanan karena di sebelah kirinya ada obstacle atau ada kendaraan yang lambat. Ketika dia nggak ngasih ngesen, berarti kita boleh mendahului dia seperti ini. Wah, luar biasa, seneng banget aku ngikutinnya. Jadi kita berhenti dulu di rest area kilometer 287. Ini daerah Tegal ya kalau nggak salah. Antara Tegal sama Pemalang. Kita berhenti dulu, kebelet tipis. Sekarang jam 13.13. Kita kurang lebih tadi dari rumah makannya Rosin Subang itu 1 jam 15 menit lah. Sampai ke Tegal, perbatasan Tegal antara Tegal dan Pemalang ini. 1,5 jam. Ya target sih sampai Semarang jam 3 lah ya. Ini Mas Wahid belum ngabarin lagi. Oke, kita ke toilet dulu. Habis itu jajan lagi di Indomaret, lanjut jalan. Ini dia rest area kilometer 287A. Ini kayaknya rest area baru deh. Soalnya ini kayak masih kosong gitu. Dan Pertaminanya tuh cuma kecil itu aja. Tuh. Masih baru rest areanya, tapi enak sih, sepi. Nih baru ada Indomaret, terus ada satu rumah makan di sebelah sini. Di sana sih yang banyak tuh. Ada CFC. Ini kita mau makan lagi tapi masih kenyang banget, tadi makan di rumah makan Rosalia. Lanjut jalan lagi. Wah, kok berantakan nih duitnya? Harta Kirun. Sini. Sekarang sudah sampai di gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Jadi gerbang tol Kali Kangkung Semarang ini adalah pertengahan antara Jakarta dan juga Malang. Ini kita udah jalan 429 km. Malang itu kan 860 km ya. Jadi kita udah setengah jalan dari Jakarta ke Malang. Tadi bayar tolnya berapa ya? Nggak lihat lagi. Oke, kita lanjut jalan lagi. Habis ini kita mau berhenti di rest area kilometer 456. Kita lanjut lagi kalau sudah di rest area. Dan berkata lirih di dalam hati tentang semua ini. Andai dulu kau tak pergi dari hidupku, takkan mungkin ku temui cinta yang kini ku miliki. Cinta yang menerima kekurangan dan merubah caraku memandang dunia. Andai dulu ku paksakan terus bersamamu, belum tentu kisah kita berdua berakhir bahagia.
kisah yang mendewasakan kita berdua, meski lewat luka. Satu hal yang kini aku mengerti, meski berat bibir ini mengucap, akan selalu ada kata selamat dalam setiap kata selamat tinggal. Oke teman-teman, sekarang jam 3 sore, ini kita tiba di rest area kilometer 456. Ini apa? Dah, ini rest area yang aku suka banget karena dia itu kayak mall. Tuh lihat, ada Solaria, ya Solaria biasa aja sih, tapi dia tuh kayak mall dan dia berseberangan dengan sana. Jadi ada A, ada B, seberang-seberangan, dan ada jembatan penghubungnya tuh. Keren banget. Nah ini dia dalamnya. Toiletnya tuh sebelah situ tuh. Lihat tuh, keren kan? Bener-bener kayak mall. Ada vending machine, kopi, ada sale zone. Sale zone itu kayak MOC gitu ya. Ada Indomaret Point sebelah sana. Toiletnya di sini. Pantesan orang-orang pada ngeliatin, ternyata lupa copot bantalnya. Pada ngeliatin. Kita jajan lagi. Ini kita jajan di sini, beli teh. Jadi teman-teman, ada kabar buruk, yaitu kita nggak bisa ketemu Mas Wahid karena ternyata Mas Wahidnya lagi di Salatiga, lagi ngecek mobil buruan. Mobil apa sih? Lagi ngecekin mobil buat customernya, gitu kan. Dia ada berburu mobil impian. Jadi Mas Wahidnya lagi turun langsung untuk ngecekin mobilnya. Jadi dia nggak ada di garasi, makanya ya daripada kita nunggu sampai malam, sampai Mas Wahid pulang, ya lebih baik kita melanjutkan perjalanan aja langsung ke Malang, Jawa Timur. Ini jajan yang tadi enak ya, tapi mahal, 20.000. Biasanya kalau di depan SD itu 3.000. Oke, sekarang kita lanjut jalan lagi. So far mobil aman-aman aja sih, nggak ada gasruk, nggak ada gasruk atau apa. Dan kita lihat bensinnya. Nah, lihat tuh bensinnya sisa 3 bar setelah kita jalan 483 km, dan konsumsi BBM-nya menurut MID itu 12,7 km per liter. Ini tadi bawanya kakinya nggak sekolah sih, jadinya segini deh, 12,7 km per liter. Oke, ini kita nggak ngisi bensin di sini karena di rest area kilometer 456 ini dia nggak ada SPBU teman-teman. Jadi paling nanti kita ngisinya di kilometer 519, semoga nyampe ya. Atau rest area setelah inilah yang ada SPBU-nya. Nanti kita isi, soalnya tinggal 3 bar. Kita keluar di gerbang tol Colomadu karena ternyata bensinnya nggak sampai. Tadi kita mikir kan sampai tuh ke kilometer 519, tapi ternyata di sini tuh lihat udah kuning, udah nggak ada barnya lagi, udah bener-bener habis. Jadi ini kita putuskan untuk keluar di Colomadu, ini Kartosuro. Kita mencari SPBU terdekat untuk ngefullin lagi biar bisa sampai Malang. Oke, kita cari pom bensin dulu. Nah, jadi ini kita ketemu juga dengan SPBU-nya. Ini kita SPBU-nya berada di dekat Tugu Kartosuro. Ini kalau ke kanan ke Kartosuro, dekat banget sama perwakilan Rosalia Indahnya Kartosuro. Apa sih? Deket banget sama perwakilan Rosalia Indah Kartosuro. Terus ini kita mau full tankin lagi, isi Pertamax. Ini udah kosong banget, udah sampai rest tuh, udah sampai kuningnya nyala. Ini kita sudah jalan 522 km dari Jakarta dengan konsumsi bahan bakar 12,8 km per liter. Oke, kita isi bensin dulu. Nah, kini kita sudah selesai isi. Kita ngisinya tuh 42 liter Pertamax ya, per liternya 12.500, dan ini totalnya 526.313. Jadi dari Jakarta sampai ke Solo kita udah menghabiskan bahan bakar tuh
rupiahnya itu 643.000 dari Jakarta ke Solo dengan mobil ini. Belum sampai Malang nih. Nanti sampai Malang kita full tankin lagi. Kita lihat habis berapa bensinnya kalau kita pakai Civic dari Jakarta ke Malang. Nah, kita lanjut jalan lagi. Kita mampir lagi di rest area, ini kilometer 678. Ini udah masuk apa ya, Kertosono ya. 678A. Ini aku mau pipis, kebelet. Jadi teman-teman, sekarang jam 17.21, setengah 6 sore. Ini kita sudah jalan 704 km dari sejak kita isi bensin Shell di Jakarta di video yang sebelumnya. Dan ini aku masih nyetir ya, dari tadi belum tukeran. Karena nyetir Civic tuh emang seenak itu. Wih, KYM. Wow. Nyetir Civic tuh emang seenak itu, jadi nagih banget. Ini kayaknya aku nyetir sampai Surabaya deh. Kita nanti makannya di Surabaya, mencari nasi bebek. Dan ini enak banget sih. Nggak ada gasruk-gasruk sama sekali. Aman, karena emang tinggi ya. Dia walaupun ininya ya masih 2 jari lah, jadi masih oke. Terus juga udah di roll fender, jadi nggak masalah. Ya apa nih? Nggak masalah. Ada jalanan bumpy, nggak gesrot-gesrot. Aman sih. Dan ini kita lihat bensinnya ya. Bensinnya itu kita kan ngisi di Colomadu atau Kartasuro ya. Sekarang udah habis gini. Tuh. Udah mau setengah lagi. Setengah lebih 2 bar. 3 bar ding. Ini kita sudah jalan 704 kilo. Konsumsi bahan bakar jadi 12,4 km per liter. Barbar banget sih bawanya. Oke. Ini kita mau lanjut jalan. Kita mau lanjut jalan ke Surabaya. Nanti di Surabaya kita bakalan istirahat, mau mencari nasi bebek yang enak di Surabaya. Terus setelah ngeres di Surabaya, kita baru ke Malang. Ini nyantai sih. Planningku sih nyampe Malang tuh sekitar jam 9 malam. Sekarang baru jam setengah 6 sore. Jadi santai banget lah. Ini dari kilometer 678 ke Surabaya, ke kota Surabaya ya. Itu paling sekitar ya 45 menitan lagi lah. Jadi kita lanjut jalan. Ini kita di Surabaya langsung diculik ke nasi bebek Papin. Nih, daerah mana nih aku juga nggak ngerti nih. Tuh. Sebelah lampu merah. Ini rame banget tuh. Bukanya jam 5 sore. Jam segini udah mau habis. Luar biasa. Teman-teman, jadi kita semalam sudah sampai di Malang sekitar jam 10 malam. Jadi itu kemarin di Surabaya kita makan nasi bebek dulu, kemudian nongkrong-nongkrong sebentar. Dan ini aku baru ngefullin si tangki BBM-nya atau bensinnya. Dan ini kita lihat berapa total konsumsi bahan bakar dan juga berapa uang yang dikeluarkan selama perjalanan. Ini untuk operasional mobilnya ya, untuk transportnya, berapa uang yang dikeluarkan untuk transportnya dari Jakarta ke Malang. Nah, yang pertama kita isi bensin di Shell Pos Pengumben Jakarta Barat. Ini kita ngisinya 6,8 liter ya. Jadi total uangnya itu 117.600.
Kemudian yang kedua, kita ngisi di Jalan Raya Solo Semarang, ini di Kartosuro, kita ngisi 42,1 liter Pertamax. Ini uangnya itu Rp526.313. Dan yang terakhir, ini barusan aja kita ngisi di Malang. Nih, Jalan Panji Suroso, Purwodadi, Malang. Ini kita ngisinya 33 liter Pertamax. Untuk uangnya tuh Rp14.130. Jadi bahan bakar yang dihabiskan dari Jakarta ke Malang menggunakan mobil Civic FD ini adalah 82, sekian liter. Dan rata-rata konsumsi bahan bakarnya adalah ya, kita jalannya 888,6 km. Di sini sih tertulisnya 12,1 km per liter. Tapi aktualnya 888,6 dibagi 82,2, yaitu adalah konsumsi bahan bakarnya 10,8 km per liter. Jadi ini di MID ini kurang akurat karena aktualnya adalah 10,8 km per liter. Dan driving style-nya tuh luar biasa ngawur. Jadi ini dengan kaki yang nggak sekolah alias boros banget. Sebenarnya mobil ini bisa untuk 1:13, 1:14 dengan cruising konstan sekitar 80-100 km per jam. Tapi kemarin aku tuh nyetirnya nggak begitu, karena kita start dari Jakarta aja jam 9 kurang, terus sampai di Surabaya itu jam 6 sore. Jadi sekitar 9 jam aja dari Jakarta ke Surabaya. Itu pun kita udah banyak banget berhenti, dan juga satu kali berhenti lama di rumah makan Rosalia Indah Subang. Jadi seperti itulah kira-kira biaya yang dikeluarkan untuk bensin dari Civic FD dari Jakarta ke Malang, Jawa Timur. Jadi kira-kira kalau di total dari 3 kali ngisi bensin ini, totalnya itu adalah Rp1.059.000 untuk pemakaian Pertamax biasa ya. Sekali kita isi Shell Super itu harganya 17.300. Nah, ya selisihnya sekitar berarti selisihnya kan 5 ribuan ya. 5 ribu kali 6 30 ribu. Berarti ya harusnya sekitar 1.029.000 kalau kalian full memakai Pertamax biasa. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk tolnya itu aku nggak ngitungin berapa, tapi aku kemarin pas di Jakarta itu top up tolnya Rp800.000 dan sekarang masih ada sisa sekitar 50 ribuan. Berarti tolnya itu sekitaran Rp750.000 dari Jakarta ke Malang. Jadi yang dikeluarkan untuk transport dari Jakarta ke Malang itu adalah Rp1.750.000. Ya 1.800.000 lah. Ya 2 juta lah. Sekalian buat makan dan juga buat jajannya. Jadi kalau kalian mau bawa mobil dari Jakarta ke Malang, persiapan uang Rp2 juta itu untuk selama perjalanan dari Jakarta ke Malang. Tapi perjalanan kali ini luar biasa sih. Aku senang banget bisa nyetir mobil ini jauh, dan emang mobil ini seenak itu. Kita jalan tuh kayak sekencang apapun tuh masih nyaman, masih steady gitu loh, masih tenang gitu. Jadi emang ya mobil ini cocok sih buat dipakai jalan jauh tanpa worry sama sekali. Nggak ada kendala sama sekali, gasruk juga enggak sama sekali. Padahal dengan kita lihat bodinya dari luar tuh kelihatannya ceper, tapi selama perjalanan kita nggak pernah ada masalah gasruk segala macam tuh. Aman banget. Perjalanan sejauh 888 km dari Jakarta ke Malang. Ini udah sama muter-muter di Surabaya sih. Aktualnya itu 860 km aja. Oke, mungkin gitu aja video kita kali ini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin perjalananku bersama mobil kesayangan ini. Dan luar biasanya kemarin aku dari Jakarta ke Surabaya tuh nyetirnya sendiri, nggak gantian. Dari Surabaya abis makan karena ngantuk, baru aku gantian sama si Fahri Jul, baru dia nyetir dari Surabaya ke Malang. Dari Jakarta ke Surabaya 9 jam perjalanan tuh aku nyetir sendiri. Jadi kayaknya udah cocok deh kalau jadi driver bis. Jakarta Surabaya nggak usah tukeran. Itu aja video kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah ngikutin. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan-perjalanan seru, khususnya naik bis bersama Mas Arkan. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.